Saya peragakan mengakses aplikasi Aspol. Yang pertama adalah kita harus mengakses plturembang.com/log. Jika sudah ada di halaman login, kita mengakses dengan kode vendor dan passwordnya secara standar ABCD1234. Nah, di sini pertama kali kita bisa mengakses aplikasi Aspol ini, kita harus wajib mengisi karyawan vendor. Jadi semua karyawan harus diregistrasikan di aplikasi ini. Tujuannya agar karyawan tersebut bisa bisa di-set ke permit atau suatu PO yang dijadikan permit. Nah, di menu karyawan di sini ini adalah kumpulan dari semua karyawan yang bekerja di vendor tersebut. Ini contohnya di PT Sinar Jaya Rembang. Lalu kita bisa tambah karyawan. Nambah karyawan kita bisa klik dari menu tambah karyawan ini, tambah karyawan vendor. Lalu akan tampil masukkan nomor KTP. Seandainya ini kita uji coba ya. Kalau seandainya dia nomor KTP-nya sekian, dia load sekian. Kalau seandainya sudah pernah bekerja di PLTU, jadi dia otomatis direct integrasi dengan RFID, sehingga nama, address, first job, dan sebagainya sudah terisi. Jika belum seperti ini, bisa untuk mengupdate atau mengisi data. Nama karyawannya siapa, addressnya siapa, addressnya di mana, first job-nya apa, lalu punya apa, dan sebagainya. Setelah itu tinggal simpan. Nah, jika sudah disimpan, dia akan diarahkan ke daftar karyawan tersebut. Nah, setelah itu setelah pengisian karyawan itu diarahkan untuk pengisian permit atau pengajuan safety permit. Seandainya data karyawan sudah terisi semua. Nah, di sini dibedakan ya antara karyawan yang sudah memiliki RFID. Jika nomor karyawan tersebut sudah memiliki RFID, maka di field untuk nomor RFID ini akan terisi. Jika tidak ada, maka akan kosong. Nah, untuk karyawan yang sudah memiliki RFID ini tidak bisa bekerja di double PO, atau seandainya ada PT Sinar Jaya Rembang ini jika memiliki pekerjaan PO yang membutuhkan untuk beberapa karyawan, itu karyawan yang sudah memiliki RFID tidak bisa dipekerjakan di PO yang akan datang atau yang akan diregistrasikan, seperti itu. Lalu kita setelah pengisian karyawan vendor, untuk pengajuannya kita bisa ke safety permit. Nah, di sini ada dua ya, antara safety permit untuk yang sudah PO. Yang untuk sudah PO sudah berwarna ungu. Kalau seandainya PO untuk urgent bisa pakai yang merah. Seandainya kita sudah pengajuan safety permit normal ya. Lalu kita klik tambah pengajuan, nomor WO-nya berapa. Jadi setiap pekerjaan biasanya sudah ada WO-nya, bisa ditanyakan ke masing-masing user atau PIC pekerjaan. Lalu nomor PO-nya berapa? Nomor PO ini adalah semua PO yang untuk PT Sinar Jaya Rembang. Jadi PO ini tidak akan salah ke PT lain atau apa, jadi disesuaikan PO untuk pengajuan PO atau pengajuan safety permit. Lalu penanggung jawab pekerjaan, penanggung jawab double ya, bisa penanggung jawab POA, POB, dan seterusnya bisa. Contohnya kita ambil contoh satu, lalu lokasinya di mana? Seandainya lokasinya di admin, nama pekerjaannya apa? Seandainya pengetesan motor. Lalu jenis pekerjaannya apa, general work, ruang terbatas, dan sebagainya. Untuk materialnya biasanya terlampir atau sudah
di dalam safety permit itu. Lalu jangan lupa untuk bidangnya. Kalau bidangnya ini wajib diisi ya, karena mempengaruhi di reportnya. Contohnya, oke. Lalu klik simpan. Nah, untuk setelah klik simpan, di sini ada 3 menu ya. Yang pertama adalah menu untuk home, untuk PO home dari PO tersebut. Lalu yang pertama adalah lampiran pengajuan safety permit. Yang kedua adalah untuk penambahan pekerja. Untuk penambahan pekerja ini bisa diubahkan pekerja yang tidak memiliki RFID yang masih aktif ya maksudnya. Nah, jika mau melampirkan untuk pengajuan, kita wajib mengisi dulu untuk pekerjanya. Bisa kita klik pekerjanya, lalu kita pilih. Nah, di sini adalah daftar pekerja dari Sinar Jaya Rembang yang di mana tidak memiliki RFID atau free ya, maksudnya free itu tidak memiliki RFID. Contohnya satu, kita ambil Nur Rahman. Oke, kita simpan. Nah, dari inputan tadi itu akan menambahkan di pekerja jasa. Jadi inputan dari pekerja tadi akan semua akan masuk ke dalam dari pekerja jasa ini. Setelah itu dan juga pas waktu lampiran pengajuan lampiran ini akan aktif jika satu saja pekerja sudah diinputkan di sini. Kita tambah lagi untuk pekerjanya. Oke, kita simpan. Ya, pekerja keduanya akan masuk ke dalam pekerja jasa. Setelah itu, untuk melengkapi dokumen, kita bisa pilih menu yang paling pojok. Nah, di sini adalah form pengajuan safety permit yang harus dilengkapi oleh pihak vendor atau pihak pekerja. Seperti itu, mulai dari surat pengajuan, surat perjanjian kontrak, surat penunjuk, daftar nama pekerja, fotokopi KTP pekerja, dan seterusnya. Seperti itu. Setelah itu ini selesai, harus kita simpan ya. Kita simpan. Setelah itu, setelah kita simpan ini, kita menunggu approved dari K3. Jadi dokumen-dokumen yang ada di sini akan di-approved oleh K3 jika memenuhi syarat ya. Setelah memenuhi syarat akan muncul reporting di pojok kanan atas ini ya. Itu pasti akan muncul ketika sudah dilakukan approved oleh K3. Ini adalah jika sudah dilakukan approved atau verifikasi oleh pihak K3 atau approved, itu akan muncul untuk reporting seperti ini. Ini akan bisa mencetak sertifikat izin kerja. Jadi rekan-rekan semua jika sudah di-approved oleh K3 itu akan muncul untuk reporting ya. Reporting ini itu tujuannya untuk approved yang dimana verifikasi berkas. Jadi pihak pelaksana akan datang ke PLTU, akan ke K3 itu untuk izin masuknya dengan cetak sertifikat ini. Jadi sertifikat ini itu untuk izin masuk. Jadi pihak pelaksana akan masuk ke PLTU dan mendaftarkan semua berkas-berkas yang menyangkut untuk PO tersebut. Nah, untuk datang ke PLTU wajib membawa sertifikat ini. Itu. Setelah itu setelah semuanya selesai akan diproses oleh K3 untuk menjadikan verifikasi berkas status yang di mana untuk verifikasi berkas menjadi ke approved.
status dari permit safety permit, pengajuan safety permit sudah menjadi approved, maka bisa ke tahap selanjutnya. Ke tahap selanjutnya adalah untuk komitmen limbah. Jadi setiap PO itu pasti, PO jasa itu pasti ada limbah-limbah yang harus dilaporkan ke pihak lingkungan, seperti itu. Nah, itu ada di menu permit. Jadi setelah approved itu akan banyak sekali menu-menu tambahan yang akan muncul, seperti yang di bawah ini. Lalu kita menuju ke permit harian. Di warna hijau ini kita klik. Nah, seandainya kita belum pernah atau sudah pernah tapi dilakukan reject oleh pihak lingkungan, belum approved, akan selalu diarahkan ke komitmen limbah. Seperti itu. Jadi pihak pelaksana itu harus membuat suatu pengajuan apa aja yang atau investigasi atau sudah terjadi. Pihak ketiga setelah melakukan pihak ketiga setelah pengajuan permit disetujui oleh pihak ketiga akan diarahkan ke komitmen limbah. Komitmen limbah ini tujuannya agar pihak ketiga bisa mengetahui apa yang akan terjadi atau identifikasi limbah yang akan terjadi setelah PO. Setelah itu di menu ini tinggal next, lalu mengisi jenis-jenis limbahnya, volumenya berapa, tempat sampahnya apa, periodenya perlimbahnya setiap 1 minggu atau berapa hari sekali, lalu apa aja itu harus diidentifikasi seperti itu. Lalu seandainya cuma beberapa aja, lalu kita pilih next. Selanjutnya limbah selanjutnya, jenis limbahnya apa, kardus, plastik, dan sebagainya. Lalu limbah organiknya apa, kayu, dan sebagainya. Setelah semuanya udah selesai terisi, lalu klik komitmen limbah. Setelah diklik komitmen limbah, kita harus menunggu bidang lingkungan untuk approved dari komitmen limbah per PO tersebut. Jika sudah dilakukan approved oleh dari bidang lingkungan, maka di menu permit harian ini akan muncul tabel untuk permit harian, jadi pengajuan permit harian. Setelah dilakukan approved oleh bidang lingkungan, lalu kita klik tambah sesi permit harian dengan PO tersebut, nomor PO-nya berapa, lalu kita pengajuan permit hariannya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu jumlah pekerjanya berapa, daftar pekerjanya harus dilampirkan, lalu pilih tingkat resiko pekerjaan. Lalu next, potensi bahaya apa aja yang ada terjadi di pekerjaan tersebut. Seandainya ada kebakaran, ledakan, terbentuk, dan sebagainya, kita centang sesuai dengan potensi bahaya dalam bekerja. Oke. Setelah itu, isolasi yang dibutuhkan untuk pencegahan apa aja. Jika seandainya tidak terdapat di 3 pilihan ini, maka bisa ditambahkan di nomor poin 4 dan nomor 5. Lalu kita next. Selanjutnya adalah tindakan pengamanan dan alat pelindung diri. Di sini seandainya ada beberapa, ya dicentang saja dengan sesuai. Mask, safety shoes, air plug, rambu K3. Jika tidak ada di sini, maka bisa diisi di nomor 10 sama nomor 20. Jika sudah, maka pengajuan permit diklik.
Kita tunggu sampai masuk ke dalam tabel. Nah, jika sudah masuk ke dalam tabel permintaan ini, maka pengajuan safety permit sudah selesai, tinggal nunggu verifikasi oleh pihak ketiga. Itu untuk reportingnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu jika mau pengajuan untuk izin daftar izin kendaraan, bisa diklik di menu kendaraan. Di sini ada nambah izin kendaraan. Nah, kita masukkan nomor usulan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu nomor polisinya berapa, pilih pekerjaan, dan sebagainya, dan seterusnya. Untuk ini yang bisa didaftarkan ke izin masuk kendaraan itu hanya untuk pekerja yang disetkan ke dalam PO tersebut. Jadi pekerjanya ini harus disetkan di awal, seperti itu. Nah, setelah ini sudah, maka akan bisa disimpan. Nah, lanjut untuk menu yang berupa dolar ini untuk lembur, untuk izin lembur. Nah, untuk tambah lembur, pengajuan lembur ini sama seperti pengajuan izin masuk kendaraan, itu adalah orang-orang yang sudah didaftarkan ke dalam PO tersebut. Oke, nah itu kita memasukkan nama-nama orangnya. Nah, sama seperti kayak izin masuk kendaraan. Jadi orang-orang yang sudah di-set untuk pekerja ini maka akan bisa seperti itu. Nah, dan seterusnya. Di sini ada data karyawan lembur, siapa aja, nomor RFID-nya jika sudah ada akan muncul, dan real time RFID. Jadi lemburnya sampai jam berapa, nanti realnya sampai jam berapa, itu akan kelihatan. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah izin khusus. Izin khusus ini untuk pengajuan yang dimana izin mulai dari izin khusus ketinggian, mulai izin khusus untuk menyelam, mudah terbakar di area mudah terbakar, dan seterusnya. Nah, di sini untuk reportingnya, jadi kita bisa memasukkan mulai tanggal berapa, mulai jam berapa, lalu tanggal selesainya tanggal berapa, terus pilih izin khususnya itu area mana, maksudnya izin khusus untuk apa, untuk menyelam ke area tertutup, dan sebagainya. Lalu tinggal simpan. Lalu untuk reportingnya tinggal klik dari report. Akan muncul. Seperti itu. Nah, jika sudah masuk ke dalam tabel permintaan ini, maka pengajuan safety permit sudah selesai, tinggal nunggu verifikasi oleh pihak ketiga. Itu untuk reportingnya.
Nah, seperti ini. Nah, setelah itu jika mau pengajuan untuk izin daftar izin kendaraan, bisa diklik di menu kendaraan. Di sini ada nambah izin kendaraan. Nah, kita masukkan nomor usulan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu nomor polisinya berapa, pilih pekerjaan dan sebagainya dan seterusnya. Untuk ini yang bisa didaftarkan ke izin masuk kendaraan itu hanya untuk pekerja yang disetkan ke dalam PO tersebut. Jadi pekerjanya ini harus disetkan di awal seperti itu. Nah, setelah ini sudah, maka akan bisa disimpan. Nah, lanjut untuk menu yang berupa dolar ini untuk lembur, untuk izin lembur. Nah, untuk tambah lembur, pengajuan lembur ini sama seperti pengajuan izin masuk kendaraan, itu adalah orang-orang yang sudah didaftarkan ke dalam PO tersebut. Oke, nah itu kita memasukkan nama-nama orangnya. Nah, sama seperti kayak izin masuk kendaraan. Jadi orang-orang yang sudah di-set untuk pekerja ini maka akan bisa seperti itu. Oke. Nah, dan seterusnya. Di sini ada data karya lembur, siapa aja, nomor RFID-nya jika sudah ada akan muncul, dan real time RFID. Oh, jadi lemburnya sampai jam berapa, nanti realnya sampai jam berapa, itu akan kelihatan. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah izin khusus. Izin khusus ini untuk pengajuan yang dimana izin mulai dari izin khusus ketinggian, mulai izin khusus untuk menyelam, mudah terbakar di area mudah terbakar dan seterusnya. Nah, di sini untuk reportingnya, jadi kita bisa memasukkan mulai tanggal berapa, mulai jam berapa, lalu tanggal selesainya tanggal berapa, terus pilih izin khususnya itu area mana, maksudnya izin khusus untuk apa, untuk menyelam ke area tertutup dan sebagainya. Lalu tinggal simpan. Lalu untuk reportingnya tinggal klik dari report. Akan muncul. Seperti itu.